Mungkin lu banyak yang mengalami ini. Lu kerja di perusahaan dan bagian yang cocok sama lu suka sama yang lu kerjain, gajinya oke, rekan kerjanya oke, tapi ada satu masalah nih, bos lu tuh nggak oke. Tapi itu masih mending sih. Ingat bahwa di luar sana masih banyak orang yang kerjaannya udah gak oke, bosnya pun gak menyenangkan. Atau malah lu sendiri yang mengalami itu. Beberapa contoh dari karakter bos yang menurut gue banyak banget bertebaran di luar sana dan ujung-ujungnya justru nyusahin karir dan ngerecokin kesehatan mental anak buahnya, misalnya kayak gini nih. Yang pertama, bos yang cuma peduli sama dirinya sendiri, tapi nggak bisa diandalkan. Yang kedua, bos yang nggak pernah mengapresiasi kerjaan timnya. Yang ketiga, bos yang sok tahu, keras kepala dan nggak mau dengerin feedback dari orang lain. Yang keempat, bos yang lepas tangan. Kalau ada masalah, dia malah ngilang aja gitu, terus nggak mau tanggung jawab. Kelima, bos yang malah bikin drama sama timnya sendiri di kantor. Keenam, bos yang suka ngejadiin anak buahnya sebagai sasaran kemarahan. Dan yang ketujuh, bos yang suka ngakuin prestasi anak buahnya sebagai prestasi dia. Apa lo pernah? Atau bahkan mungkin lo sedang bekerja dengan bos yang kayak gitu? Terang aja, lo ada di video yang tepat. Di video kali ini lo akan belajar gimana caranya menghadapi bos yang menyebalkan. Penasaran? Nah, tapi sebelum masuk pembahasan, jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel 1%, karena gue percaya, lo bisa berubah setidaknya 1% lebih baik setiap harinya. Idealnya, kita semua mau kerja sama bos yang bisa mimpin timnya. Punya visi yang jelas, bisa berkomunikasi dengan baik, mau dengerin dan terima masukan, mengapresiasi yang kita lakukan, bisa mentoring kita, apalagi kalau suka traktir, ya nggak? Tapi pada kenyataannya, mungkin kita justru harus melatih kesabaran karena dapat bos yang 180 derajat berbeda sama kriteria itu. Pertanyaannya adalah, kenapa sih bos kita jadi nyebelin? Mengenai fenomena ini, awalnya gue pingin lu memahami satu hal paling penting, yaitu nggak semua bos tuh bisa mimpin, apalagi jadi pemimpin yang baik. Kenapa? Karena nggak semua bos itu dipilih jadi bos karena kemampuan manajerialnya atau kepemimpinannya. Loh, kenapa bisa jadi bos kalau nggak tahu caranya jadi bos? Nah, biasanya nih, ada 3 jalur di mana seseorang bisa aja jadi bos tanpa tahu cara memimpin tim sama sekali. Yang pertama, ini adalah orang-orang yang jadi bos karena mereka kompeten di bidang kerjanya masing-masing, tapi bukan di bidang manajemennya. Ini paling sering nih gue lihat nih, misalnya di dunia engineering gitu ya. Ada programmer jago, terus dijadiin tim leader atau project manager. Padahal mah jagonya sebenarnya urusan programming doang, dia nggak tahu gimana cara ngurus orang. Yang kedua, ini kejadiannya biasanya di perusahaan yang punya kecil. Orang jadi bos ya karena dia punya modal dan dia bikin perusahaan, tanpa sebelumnya pernah mengalami masa-masa jadi manajer, atau bahkan jangan-jangan jadi ketua kelas aja nggak pernah. Nah, yang kayak gini-gini nih, pengusaha yang baru mulai tanpa pengalaman manajerial sebelumnya, kalau gak buru-buru belajar gimana cara jadi pemimpin yang baik buat timnya, bakal jadi bos yang nyebelin buat santero kantor. Yang ketiga, bos yang ada di atas cuma karena dia pintar ngomong. Nah, ini banyak banget asli. Orang dipromosiin karena dia kedengeran pintar. Idenya nih kayaknya brilian nih. Padahal mah kemampuan mimpinnya nggak jelas beneran bisa atau enggak. Atau jangan-jangan malah kemampuan kerjanya pun diragukan. Tapi ya, kalau ngomong kedengeran pintar aja gitu. Nah, sekarang lo tahu kan, bos lo tuh bisa jadi diangkat jadi bos bukan karena tahu cara jadi bos, tapi ya karena hal-hal yang gue sebutin di atas. Selain itu, orang yang kompeten sebagai bos pun juga gak selalu 100% bisa perform sebagai bos yang baik setiap waktu kok. Bisa aja karena satu dan lain hal, misalnya dianya sih kompeten, tapi bosnya dia, alias bosnya bos lo, itu gak kompeten. Terus ngasih kerjaan yang absurdnya banyak banget ke bos lo. Atau bisa juga ya lo dan teman-teman lo sebagai anak buahnya emang susah diatur aja gitu, dan ekspektasi kalian ketinggian aja ke bos lo. Selain itu bisa juga ya emang perusahaan lo lagi naik aja nih tingkat ketegangannya. Mungkin karena ada kompetitor, atau ada hal eksternal lain yang bikin perusahaan lo jadi terguncang kestabilannya. Selain itu, bisa juga ya jangan-jangan sesederhana bos tuh lagi punya masalah personal aja yang bikin dia nggak bisa perform di kantor. Bisa aja kan, ternyata dia baru aja patah hati. Karena ternyata gebetan yang dia udah tungguin bertahun-tahun, baru aja nikah sama sahabatnya sendiri. Dia patah hati, terus nggak mood, terus kerjanya nggak oke di kantor. Ingat, bos lu tuh juga manusia, sama aja kok kayak lo. Nah, tapi nih, kalau ternyata lo adalah sosok bos yang gue sempet sebut di penjelasan barusan, mungkin lo orang yang baru bikin perusahaan, mungkin juga adalah orang yang terpaksa masuk jajaran manajemen, yang ternyata lo sebenarnya nggak siap dan nggak suka. Tenang aja, 1% bisa banget bantuin lo. Layanan online mentoring 1% bisa banget ngebantu lo buat mengatasi kekurangan-kekurangan lo dan meningkatkan kualitas diri lo. Linknya ada di description box, buruan daftar kalau emang lo butuh, gak usah nunggu promo dulu ya, daftar sekarang. Ingat, lo tuh bos, punya duit, masa improve diri harus nunggu promosi? Oke, sekarang balik lagi buat kalian yang mengalami nasib buruk karena bos yang nyebelin. Emang sih di atas udah gue jelasin bahwa ada alasan kenapa bos lo jadi nyebelin dan bisa jadi alasannya sangat manusiawi.
Tapi apapun alasannya, nyebelin ya nyebelin aja. Dan suka nggak suka, itu kan jadinya ngeganggu ya kehidupan lo. Mau bos lo patah hati kek, nyokapnya toksik kek. Kalau ujung-ujungnya yang kena adalah lo, ya lo gak bisa diemin gitu aja dong. Karena kan perlakuan gak menyenangkan yang lo terima di kantor itu ya ujung-ujungnya yang jadi susah siapa ya lo juga. Nah, jadi ini gue akan ngasih beberapa tips yang bisa lo coba buat menghadapi bos lo yang nyebelin. Yang pertama, lo bisa coba lihat sebuah permasalahan dari sudut pandang bos lo. Emang susah sih, tapi lo bisa ngelakuin yang terbaik buat memahami kondisi pekerjaan yang bikin bos lo kesulitan atau tertekan. Ingat ya, yang dipahamin di sini bukanlah masalah pribadinya nih, tapi masalah pekerjaannya. Lihat permasalahan dengan seobjektif mungkin. Iya sih, bisa jadi dia punya masalah di kehidupan pribadinya dan itu bikin dia jadi lebay terhadap masalah-masalah yang ada di kantor. Tapi kalau nggak ada masalah di kerjaan, ya dia nggak akan marah-marah juga kan? Jadi fokus ke situ aja. Masalahnya apa sih sebenarnya yang terjadi di kantor? Contohnya gini nih, bos lo tiba-tiba marah tanpa sebab. Nah, coba tuh lo lihat jadwalnya, dia habis meeting sama siapa sih? Klien yang mana? Dia dapat target dari mana? Terus gimana hasil meetingnya? Nah, lebih banyak pelajaran yang lo dapat terkait masalah bos lo, lebih baik karena lo jadi bisa ngelakuin tips selanjutnya. Yaitu, nomor 2, lo harus bisa membuat diri lo jadi dibutuhkan. Maksudnya gini, setelah lo tahu nih, tujuan dan kebutuhan dan hal yang ngebuat bos lo kesel, lo bisa tingkatin kemampuan diri lo dan bisa ngebantu bos lo buat menyelesaikan masalah dan mencapai target pekerjaan. Dengan begitu, bos lo akan lebih sungkan buat ngelampiasin emosinya ke lo. Lah, dia butuh lo kok. Intinya, di pekerjaan, lo harus selalu punya daya tawar. Ketika lo jadi orang yang dibutuhkan, bos lo marah-marah sama lo ngancam resign, dia akan nahan lo. Kalau lo tidak punya daya tawar, lo ngancam resign, diiyain aja sama dia. Sesimpel itu kok. Di samping itu, selain daripada lo jadi punya daya tawar, lo tuh juga bakal punya added value yang bakal berguna. Jadi misalnya kayak, ya udah, lo pingin pindah pun, ya nantinya karena lo sudah punya kemampuan lebih, maka besar kemungkinan kalau ketika lo pindah, ya lo naik jabatan, naik gaji, atau sebagainya. Yang ketiga, kalau upaya pribadi lo masih belum dihargain juga, lo bisa cari dukungan dari rekan-rekan kerja lo yang lebih dihargai sama bos lo. Nah, misalnya nih, jadi kan lo nih nggak dihargai nih, tapi pasti ada dong orang yang dihargain sama dia. Kalau nggak ada yang dihargain sama dia sama sekali, gue rasa udahlah, bos lo tuh perlu banget lo suruh mentor 100% aja. Tapi kalau ada nih, jadi yang bisa lo lakukan, pastikan kalau lo kenal sama rekan kerja lo secara personal. Kenal personal tuh maksudnya tetap dalam lingkup pekerjaan ya. Jadi lo tahu kekuatannya dia apa, kebutuhannya apa yang dia butuhkan dalam pekerjaan. Nah, terus lo bangun tuh kepercayaan sama teman lo itu dengan menunjukkan bahwa lo mampu melakukan pekerjaan lo dengan baik dan bisa diandalkan. Baru deh lo bisa saling dukung dan menyemangatin ketika menghadapi situasi sulit akibat bos lo. Ini contohnya nih biasanya kejadian ketika lo masih dilihat sebagai salah satu anak paling muda atau dianggap bocah gitu di kantor. Jadi suara lo nggak didengerin aja gitu sama bos lo. Nah, ya udah mungkin susah kalau buat langsung ngelobi bos lo, tapi lo kan bisa ngelobi sama teman-teman di sekitar lo. Jadi paling enggak ketika ide itu nyampe ke bos lo, itu bukan ide lo doang, tapi udah ide bersama gitu. Nah, yang keempat, tapi nih, bahkan lo sudah berusaha menyampaikan itu bersama teman-teman lo, tapi dia tetap aja nggak mau dengerin masukan lo gitu. Jadi ya udah deh, kita ganti aja deh kalau gitu. Kita coba bentuknya bukan lagi sebuah ide ataupun feedback, tapi bentuknya adalah request. Nah, gini nih maksudnya. Request ini maksudnya adalah lo minta sesuatu. Jadi instead of lo menyampaikan ide, bos gimana kalau misalkan kita melakukan ini? Gitu. Nah, lo request, bos gue minta ini tuh bisa macam-macam ya. Lo bisa minta support dalam bentuk orang, lo bisa minta waktu, lo bisa minta budget gitu untuk lo melakukan sebuah hal. Ya udah, tinggal lo jelasin aja gitu. Kalau lo dapat semua resource itu, apa yang bisa lo lakuin? Dan itu penting banget tuh. Lo harus bisa ngejelasin kenapa lo harus dapat itu semua. Jadi, of course, ujung-ujungnya kan ini adalah negosiasi ya. Jadi kalau lo bisa jelasin, oh lo kasih gue budget sekian, lo kasih gue waktu sekian, maka gue bisa produce sebuah produk baru, di mana produk baru tuh bakal menguntungkan buat perusahaan, yang which is berarti bos lo juga bakal untung, segala macam. Itu bakal lebih didengerin. Contoh deh, kadang-kadang yang lo request tuh bisa jadi hal kecil. Contohnya gini, misalkan divisi lo ternyata dinilai pas penilaian performa perusahaan, divisi lo buruk gitu. Ya udah, lo bisa simply ngajuin kayak, Pak, saya butuh request budget sama waktu buat kita ngadain team building supaya performa divisi kita naik, supaya kita tidak lagi terlihat sebagai divisi paling buruk sekantor. Itu kan sebenarnya hal kecil ya. Cuman kalau emang menurut lo itu sesuatu yang bisa banget buat improve kualitas tim lo, dan termasuk yang paling penting adalah mengimprove kualitas hidup lo, ya udah request aja gitu. Gue rasa kalau misalkan permintaan rasional, selama bos lo rasional ya, kalau bos lo nggak rasional ya udah, balik yang gue bilang tadi, suruh aja ikut mentoring, harusnya sih dia bisa menerima hal-hal kayak gini. Selama permintaan lo rasional. Nah, kalau masalah dengan bos lo nggak selesai-selesai, walaupun satu divisi udah terlibat juga,
coba lu konsultasi ke HR. Iya, HR itu ya harusnya nggak cuma ngurusin penerimaan, penggajian, sampai PHK kok, tapi juga masalah-masalah yang dialamin karyawan perusahaan harusnya juga diurusin sama HR. Tapi pastiin dulu ya kalau HR perusahaan lu tuh beneran bisa dikonsultasiin soal masalah karyawan. Kalau ternyata HR perusahaan lu emang kerjanya cuma admin penggajian, ya udah nggak bisa, mau gimana gitu. Tapi di kebanyakan perusahaan harusnya HR tuh juga bertanggung jawab buat memelihara dinamika di dalam perusahaan. Nomor 6, cara lain untuk bebas dari bos lo yang nyebelin tanpa keluar dari perusahaan adalah lo bisa aja mengeksplor kesempatan lain di perusahaan lo. Biasanya kan satu perusahaan itu punya beberapa bagian gitu kan. Mungkin aja lo nggak cocok sama bos di bagian ini, tapi lo pasti bisa mengerjakan pekerjaan lain di bagian sebelah gitu. Ya udah, lo coba eksplor aja. Ada nggak kesempatan buat lo pindah? Apakah di situ ada lowongan yang dibuka? Apakah bisa aja lo pindah ke sana secara policy perusahaan? Itu sesuatu yang bisa lo eksplor. Nah, gimana cara eksplornya? Ya of course, mau nggak mau lo harus mulai kenal sama orang lain. Dari divisi lain, bos dari divisi lain, kenal mereka, kenal orang-orangnya, kenal pekerjaannya. Karena kalau lo nggak tahu itu semua ya, lo jadi bingung aja kan. Kayaknya lo ngerasa, oh gue mungkin bisa pindah ya kemana gitu. Ya kan lo harus cari tahu pindahnya kemana. Dan yang terakhir, kalau semua masih belum mempan, sebaiknya lo harus berpikir bahwa lo tuh harus tahu kapan sebaiknya berhenti. Kalau emang tempat kerja lo kecil nih, jadi lo pindah kemanapun di dalam perusahaan lo ya, ketemunya dia lagi ya sudah lah ya, mau gimana lagi. Kalau emang kelakuan bos lo tuh udah bikin lo gak percaya diri, gak nyaman, stres, bahkan lebih banyak mikirin bos lo daripada diri sendiri dan kerjaan lo, ya mungkin emang udah waktunya lo pergi. Tapi kalau lo udah memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan lo, ingatlah untuk tetap berlaku seprofesional mungkin. Pastiin lo udah punya kerjaan sebelum keluar, ya kecuali lo emang pede gitu dengan skill lo, kapanpun lo keluar, lo bisa dapat kerjaan, it's fine. Tapi kalau lo emang gak pede dengan skill lo, pastiin lo dapat kerjaan dulu sebelum keluar. Bikin surat resign yang resmi, selesaikan pekerjaan lo sebelum benar-benar berhenti, dan hindari ngomongin bos lo. Yang lalu biarlah berlalu. Itu tadi tips-tips dari gue untuk menghadapi bos yang nyebelin. Nah, next time lo berhadapan dengan bos yang nyebelin, udah lebih paham kan kenapa dan harus bagaimana. Kalau lo ngerasa relate sama video ini, lo bisa share video ini ke orang-orang yang ngalamin hal yang sama. Terutama ke teman satu tim lo yang juga mengalami nasib yang serupa dari bos kalian. Kenapa? Supaya kalian sama-sama tahu dan bisa berjuang bersama bagaimana caranya menghadapi bos kalian. Ingat, beberapa step yang tadi gue sebutin kalau bisa dilakukannya gak sendirian, tapi sama teman satu tim. Jadi ya udah sharing sama teman lo ya. By the way, gue juga pengen denger sih dari kalian. Kalau cerita dari kalian sendiri gimana sih? Apakah kalian punya pengalaman menyebalkan kayak yang tadi gue jelasin? Dan kalau punya, gimana sih biasanya lo menghadapinya? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Gue pengen banget baca cerita dari kalian. Oke, sekian dulu dari gue. Ingatlah bahwa kebahagiaan lo di pekerjaan lo itu sangat berpengaruh terhadap ketenangan jiwa lo. Jadi kalau emang bos lo kerjanya bikin lo stres doang, ya coba diurus lah gimana caranya biar malam-malam lo tidak terganggu dengan mimpi buruk akibat pekerjaan lo yang tidak menyenangkan. Oke, sekian dulu dari gue Rizky dari 1%. Bye!